Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, kekasih Tuhan di mana saja Anda berada. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran-kebenaran dan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kitab Amsal ini, saudara. Kita tahu bahwa kitab Amsal mengajarkan begitu banyak hikmat bagi umat Tuhan, sehingga ketika kita mau merenungkan ayat firman Tuhan setiap hari dan melakukan, perjalanan kita akan berhasil dan kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari setiap langkah kehidupan kita. Walaupun berbagai masalah yang menghadang, walaupun berbagai pergumulan yang menghadang Anda semua, ketika kita bertekun, setia, membaca dan melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu tertulis di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Tetapi pada hari ini saya akan memberikan satu sesi kebenaran firman Tuhan dengan judul Godaan Orang-orang Muda. Tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan, "Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut." Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mengenai godaan orang muda ini, Amsal sudah menjelaskan sedemikian rupa, saudara, bagaimana tentang hikmat yang akan menuntun kita untuk kita tidak jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita membahas mengenai perempuan jalang. Tentunya kalau di dalam satu perikop ini berbicara mengenai dosa hawa nafsu atau persinahan yang hari-hari ini banyak terjadi di dalam kalangan bukan hanya orang-orang dunia, tetapi orang-orang Kristen yang sudah lama bergereja, yang sudah lama mengikut Tuhan. Makanya di dalam ayat ini, saudara, kalau saudara lihat, janganlah dengarkan penggoda-penggoda seperti itu. Di dalam ayat 24 ada begitu banyak penggoda, tetapi hari ini Tuhan memfokuskan mengenai perempuan jalang atau kupu-kupu malam, atau dikenal dengan dosa hawa nafsu. Saudara, di sini Tuhan mengendaki kita untuk jangan hati kita membelok ke jalan-jalan perempuan itu dalam ayat yang ke-25. Kenapa kita tidak boleh membelok, saudara? Karena ketika kita membelok, kita meninggalkan jalan kebenaran, kita meninggalkan jalan-jalan kebajikan, jalan yang sesak dan sempit. Mungkin kita melihat itu nyaman, kita melihat itu penuh dengan berkat materi, kelimpahan karena ada kenyamanan yang kita nikmati di dunia. Tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Ujung-ujungnya adalah malapetaka di dalam kehidupan Anda, saudara. Meskipun mungkin terlihat hijau, kita punya banyak relasi, banyak teman. Tetapi perempuan jalang itu kadang-kadang memikat kita, membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Akan membuat kita tidak lagi berakal budi. Kita menjadi orang yang bodoh. Kita menjadi orang yang tidak berhati nurani, Bapak, Ibu, Saudara. Tengoklah ke belakang, saudara, dalam ayat yang ke-26. Begitu banyak orang-orang yang berguguran. Kita melihat kepada Simson, jatuh karena wanita. Salomo jatuh karena wanita. Daud pun jatuh karena wanita. Kenapa, saudara? Karena di situ mereka tidak melibatkan Tuhan pada waktu kejadian itu. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang diurapi. Tapi pada satu titik ketika mereka tidak melibatkan Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Ada 3 poin penting yang membuat kita tetap kuat untuk menghadapi perempuan-perempuan jalang, untuk menghadapi dosa hawa nafsu. Yang pertama, saudaraku, yang perlu kita harus ingat bahwa poin yang pertama adalah hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan, menghormati kebenaran-kebenaran Tuhan supaya kita memperoleh janji Tuhan yang luar biasa. Itu yang harus kita pegang, saudara. Permulaan hikmat di dalam Amsal, dalam satu kitab Amsal adalah takut akan Tuhan. Itu prinsip dasar yang harus kita mengerti dan kita terapkan dalam hidup kita. Poin yang kedua, saudara. Yang kedua adalah kita harus memiliki komitmen yang teguh untuk menerima didikan Allah.
Apapun teguran, didikan, melalui renungan firman, melalui khotbah hamba-hamba Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, kita harus komitmen untuk siap untuk dididik oleh Tuhan. Miliki komitmen, selalu konsisten di dalam mendengarkan nasihat dan menerapkan nasihat itu dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga, saudara, tidak membiarkan pikiran kosong sehingga mengembara pada kesenangan dan membawa kita sehingga membangkitkan hawa nafsu. Terkadang pikiran kosong karena kita tidak berdoa. Waktu pagi hari kita bangun, kita bersaat teduh, kita melibatkan Tuhan, meminta hikmat Tuhan melalui saat teduh, melalui penyembahan kita, supaya pikiran kita nggak kosong, saudara. Orang-orang yang kosong, apalagi lelaki, anak-anak muda, dengan semangat yang luar biasa ketika mereka nggak punya teman, ketika pikiran mereka kosong, biasanya yang masuk adalah pornografi. Awalnya pornografi, saudara. Setelah pornografi adalah dosa keinginan untuk mencabuli, untuk membuat dia untuk menikmati kesenangan di luar. Ada istilah pagar tetangga lebih nikmat dari pagarnya sendiri. Berhati-hatilah dengan dosa hawa nafsu. Karena hawa nafsu akan membuat kita jauh, membuat kita akan jatuh. Dan ayat 27 dikatakan, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ini berbicara mengenai penghakiman ilahi. Ini berbicara mengenai kebinasaan kekal. Kalau saudara nggak bertobat dari dosa persinahan, hukumannya adalah maut, kekekalan, mati kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara, mintalah anugerah Tuhan, mintalah perkenanan Tuhan, supaya perkenanan Tuhan akan menuntun kita ke dalam jalan-jalan kehidupan yang membawa kita kepada kemenangan bersama dengan Tuhan. Sehingga kehidupan yang berharga di mata Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.